Selamat datang di channel Sisaroga. Kali ini saya akan membahas mengenai cara membedakan oli palsu dan oli asli dari merek Shell. Tepatnya Shell Advance AX7 ya, yang warna biru. Saya membeli oli Shell ini dari dua toko yang berbeda. Nah, kita cek apakah dua-duanya asli atau salah satunya palsu atau bahkan dua-duanya palsu, karena saya membeli oli ini dengan harga yang cukup terjangkau dan di bawah pasaran Shell. Nanti kita akan bahas ke depannya. Mari kita unboxing terlebih dahulu. Nah, ini dia tampilan dari kedua oli tersebut. Salah satunya di plastik. Jadi kebuka dia. Nah, jadi yang bisa saya sharing di sini untuk menentukan apakah oli Shell itu asli atau tidak, kita bisa melihat dari kerekatan segelnya ini nih. Nah, di sini bisa dilihat segel tersebut masih rapi. Jadi kita tidak bisa memakai patokan segel yang ini. Kadang kan kita tidak mengetahui ya, ada pihak bengkel atau yang mengganti oli, mereka tidak merobek segel Shell ini, maksud saya tidak men-scan-nya. Kemudian mereka menjual ulang dengan barcode atau scan tersebut. Sehingga ketika kita men-scan barcode yang di sini, kadang barcode tersebut memang tertunjuk asli di internetnya. Namun ternyata bisa jadi oli tersebut masih palsu sebenarnya. Karena memang pada dasarnya oli tersebut belum di-scan dan memang sengaja tidak di-scan oleh pihak bengkel ya. Nah, oleh karena itu saya sarankan ketika teman-teman mengganti oli di bengkel, usahakan teman-teman melihat secara langsung apakah pihak bengkel atau mekanik itu mereka membuka segel ini atau tidak. Kalau bisa teman-teman langsung cek sendiri, di scan sendiri apabila teman-teman mengganti oli teman-teman dengan merek Shell ini ya. Nah, yang paling utama itu ya tinggal lihat segelnya ini saja. Nah, apabila masih rapi, kemudian ini agak sulit dilepas seperti yang tadi teman-teman lihat, walaupun memakai solasi ban ya, ada solasi yang masih menempel, tapi ketika saya tarik, segelnya ini tidak ikut terbuka. Nah, seperti yang ini sangat rapi ya. Berbeda kalau oli yang palsu. Oli yang palsu itu pasti pernah dibuka ya, pernah dicongkel ya, kemudian ditempel lagi dengan lem biasanya. Nah, kalau yang asli itu, nah lemnya itu masih merekat dengan baik, kemudian masih rapi. Nah, seperti ini nih tampilannya. Jadi ketika kita tarik itu memang rapi ya. Dan yang bagian putih yang ini dia tidak ikut terangkat. Nah, kalau misalkan ikut terangkat, itu bisa dicurigai oli tersebut palsu. Begitu teman-teman. Nah, contoh yang satu lagi adalah seperti ini. Jadi dia juga bagian yang putihnya itu tidak ngikut. Nah, yang ini nih, dia tidak ikut terbuka, termasuk bagian yang scan barcode ini. Namun yang paling penting dan yang paling utama sebenarnya ada pada segelnya. Jadi kadangkala si olinya itu, maksud saya wadah olinya ini memang asli gitu. Tidak ada perbedaan sama sekali antara yang palsu dengan yang asli. Karena pemalsuan oli itu ya dibuat dari wadah asli dari Shell itu sendiri. Nah, kita lihat saja si tutupnya tersebut, apakah masih segel atau tidak. Nah, ini dia. Ini contoh oli yang asli ya, jadi masih tersegel rapi. Kemudian antara tutup dan wadah pun warnanya sangat sama gitu. Yang ini tidak terlalu gelap ataupun tidak terlalu pudar. Ini juga sama ya. Nah, ini juga. Jadi tidak ada perbedaan antara warna keduanya. Kemudian segelnya ini sangat rapat, tidak ada bekas lem-lem apapun. Termasuk di sini juga ketika dibuka dia tidak terbawa yang putihnya ini dan tidak ada jejak-jejak dia dilem ulang.
Berikut adalah contoh oli-oli palsu yang saya temukan di marketplace Shopee ya. Jadi segel yang atasnya itu sudah rusak atau hasil tempelan saja. Nah, ini oli kisaran harga 40.000 ke bawah, itu sudah pasti palsu ya. Nah, untuk oli shell yang asli itu kisaran harga yang paling rendah itu ya kisaran 45.000 lah. Dan yang amannya itu 50 sampai 60.000. Mungkin teman-teman akan bertanya ya terkait isu oli yang dijual lebih murah daripada di pom bensin Shell itu sendiri ya. Saya izin menjelaskan ya kepada teman-teman berdasarkan artikel yang saya baca, kemudian beberapa video yang menjelaskan secara langsung dari pihak Shell itu sendiri. Jadi Shell ini mereka bekerja sama dengan distributor yang lainnya. Istilahnya mereka menurunkan harga jual di distributor, tentunya itu agar mereka laku jualan oli di distributor. Sedangkan di pom bensin itu istilahnya hanya tambah-tambah cuan saja gitu. Nah, yang paling utama penjualan mereka itu berada pada distributor. Nah, kenapa di distributor lebih murah? Itu agar penjualan mereka lebih meluas. Bisa kita bayangkan ketika pom bensin Shell itu sendiri menjual harga yang lebih murah daripada distributor. Tentunya masyarakat nantinya akan lebih memilih Shell Advance atau oli-oli Shell yang lainnya di pom bensin Shell itu sendiri, sehingga distributor akan mati. Nah, nanti oli-oli mereka tidak akan laku dan meluas di pasaran. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi teman-teman juga bisa cek sendiri secara langsung ya, dengan menggunakan cara-cara yang sudah saya paparkan tadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Barangkali teman-teman juga memiliki beberapa tips oli yang lainnya, atau mungkin teman-teman mau mengkoreksi, silahkan komen di channel saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat